Salam sukses, sahabatku, di Mindset Aku Kaya. Tidak kebetulan kalau kamu pas nyenggol atau terdampar di channel ini. Jangan dulu kemana-mana, jangan dulu skip. Saya tidak edit, ini benar-benar murni, pure saya ambil. Jadi tidak ada yang diedit, karena saya suka yang live, transparan, dan terbuka apa adanya. Topik kali ini yang kita akan bahas adalah topik yang sudah ribuan tahun tersembunyi, yang hanya dimengerti oleh sebagian kecil orang di muka bumi yang pernah tinggal. Rahasia mereka hidup dalam kelimpahan, dalam kekayaan. Kalau saya bicara tentang kekayaan dan kelimpahan, tidak semata-mata bicara tentang materi, tapi bicara masalah mental, kesehatan, kebahagiaan, semangat, pertemanan, dan hidup berkecukupan. Karena alam semesta telah diciptakan oleh Tuhan semesta alam begitu sempurna, sehingga sejak dari sononya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta sebagai dukungan kebutuhan manusia. Sehingga saya percaya sekali bahwa tidak ada manusia yang kekurangan, tidak ada kebodohan, tidak ada kemiskinan, tidak ada peperangan sebenarnya. Hanya karena ego manusia, keinginan hati untuk menguasai, mengeksploitasi, merusak segala sesuatu. Tapi mari kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Apakah rahasia itu? Jangan lewatkan, tetap di sini. Bersama-sama dengan saya, kita akan ungkapkan rahasia ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita ngopi sejenak. Kita akan melihat apa yang akan kita bahas nanti. Saya bacakan satu teks klasik. Teks ini, sorry Pak ya. Oke, silakan. Dipakai di sini. Itu jasnya. Sorry ya sahabat, saya lagi ada di sebuah kafe, tempat ngopi yang bagus ini. Saya bacakan teks klasik ini yang terdapat dalam kitab Matius pasal 13 ini, ayat yang ke-12. Karena ayat yang ke-11. Jawab Yesua, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ini tidak bicara tentang agama. Apa itu surga? Heaven, the most high place. Sebuah tempat yang maha tinggi. Karena sama seperti dalam status frekuensi. Ada frekuensi tinggi, frekuensi yang sangat tinggi, high frekuensi dan seterusnya. Karena Nikola Tesla memberitahu bahwa jika kamu ingin mengetahui rahasia universe, alam semesta ini, kamu harus mengetahui tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi semua materi di alam semesta ini memiliki energi, vibrasi, dan frekuensi. Itu sebabnya dalam skala kesadaran dari Dr. David Hawkins ya, menempatkan frekuensi sampai frekuensi yang paling tinggi adalah frekuensi bersyukur dan enlightenment, pertemuan ilahi. Baik, saya bacakan ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan yang tertinggi, kerajaan frekuensi yang tertinggi. Untuk mengetahui rahasia itu, tetapi kepada mereka tidak. Berarti hanya sebagian orang yang bisa mengerti tentang pencerahan ini. Tidak kebetulan kalau kita bisa ketemu channel ini, mari kita belajar bersama-sama. Ayat yang ke-12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaan yang menarik, mempunyai apa? Sehingga di dalam teks ini jelas sekali, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, hidup makmur, hidup bahagia, sehat, umur panjang. Ini merupakan idaman setiap kita. Kalau ada di antara manusia yang berpikir, oh saya tidak ingin kaya, saya tidak ingin sehat, barangkali dia sudah crazy, ada gila, nggak mungkin. Semua orang ingin bahagia, ingin kaya, ingin makmur, ingin umur panjang, ingin punya teman banyak seperti kamu, orang-orang cerdas, ingin awet muda, etc. Dan semuanya. Semua orang ingin seperti itu. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya kita menuju ke sana? Saya bukakan rahasia ini. Teks ini mengatakan dengan jelas, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, akan makmur, akan banyak. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil padanya. Kita pernah dengar istilah dalam masyarakat kita, orang senang makin senang, orang susah makin susah, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Apa itu? Pertanyaannya di sini, mempunyai apa di sini? Saya membuka satu teks dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Mesias. Berarti ucapan syukur adalah hal yang paling esensi sekali.
Kita hidup di zaman era modern, era informasi, di mana semua tayangan-tayangan media sosial terbuka secara luas sekali, sehingga kita bisa tahu berita-berita apa saja. Kita tidak menyaring lagi berita negatif, berita positif, berita hoax, semua kita sadap. Sehingga menyebabkan manusia zaman sekarang sukar sekali untuk mengucap syukur. Orang mulai membanding-bandingkan, mulai ada tayangan-tayangan super rich, crazy rich, tampilan kemewahan atau namanya flexing dan sebagainya. Orang menjadi individualis dengan pubbing, mulai sibuk dengan HP-nya sendiri, dengan media sosialnya sendiri. Sehingga kata syukur sudah sangat jauh dari manusia sekarang. Kita tidak pernah menyadari kalau hari ini kamu masih bisa nonton YouTube ini, channel ini, berarti kamu masih punya kesempatan. Kamu kaya, kamu bisa beli data, kamu hidup. Sementara di ruangan ICU sana ada banyak orang berusaha untuk mempertahankan hidup 1 menit. Untuk menghirup oksigen sangat mahal sekali. Kita bebas, tanganmu lengkap, semuanya lengkap. Kamu punya keluarga. Walaupun misalnya papaku tidak ada lagi, mamaku tidak ada, tapi kamu masih punya adik, punya saudara, punya teman. Ada terlalu banyak hal dalam kehidupan ini yang kita bisa syukuri. Kita kadang-kala kita berpikir untuk sesuatu yang kita tidak miliki. Tapi mulai kita melihat ke dalam. Apa yang kita miliki? Syukuri itu. Mungkin hari ini kamu masih tinggal di TMI, Taman Mertua Indah. Tapi syukur ada tempat bagimu. Atau mungkin kamu berkata, rumahku masih rumah kos. Tapi syukur kamu punya tempat. Di luar sana orang nggak punya tempat. Mungkin kamu berkata, saya cuma punya mobil butut. Tapi bersyukur kamu masih punya mobil. Kalau kamu tidak punya mobil, kamu bersyukur kamu punya sepeda motor. Kalau nggak punya sepeda motor, bersyukur kamu masih punya kaki. Di luar sana ada orang duduk di wheelchair, ya, kursi roda, mengharap punya kaki. Tapi mereka bersyukur karena mereka masih bisa hidup. Kita bersyukur, kita mensyukuri apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Karena rahasia di sini sebenarnya rahasia dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu menempati poin yang paling esensial. Kalau kamu tahu tentang Law of Attraction yang dipopulerkan oleh Rhonda Byrne pada tahun 2016, dia menulis buku laris sekali dengan filmnya The Secret yang sudah pernah nonton. Esensi yang paling utama yang dia tempatkan adalah mengucap syukur. Semua tokoh-tokoh karismatik, ilmuwan dari belahan dunia ini, termasuk Einstein, selalu mengucap syukur setiap hari kepada 100 orang. Pendahulu-pendahulu mereka yang telah menemukan ilmu pengetahuan sehingga dia bisa menjadi penemu yang sangat populer, ilmuwan, penemu dari teori relativitas Einstein. Saya mau bukakan lagi satu teks yang sangat menarik yang kita perlu sadari bersama di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Di situ dikatakan begini, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Masiha kepada Tuhan dan Bapa kita. Ucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau hari ini kamu memiliki ucapan syukur, rasa bersyukur, rasa berterima kasih, saya jamin kamu tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sebab kunci alam semesta, kunci kelimpahan, kunci berkat, kunci rezeki, kunci umur panjang, kunci sehat adalah bersyukur. Seorang raja yang kaya raya, bahkan di dalam teks ini mengatakan tidak ada orang pernah sekaya dan setelahnya tidak akan pernah sekaya daripada siapa? Raja Sulaiman. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan di sana? Daud bapaknya memberitahu kepada anaknya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalamnya terpancar kehidupanmu. Hati yang baik adalah hati yang bersyukur. Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu. Sebab segala sesuatu diciptakan untuk kebaikan kita. Rasa syukur harus mendominasi sebagai tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saya bisa katakan guys, kalau kamu tidak pernah bersyukur, kamu akan jauh dari hal-hal yang baik. Sekalipun kepalamu jadi kaki, kaki jadi kepala, kamu bisa mengumpulkan uang banyak, mengumpulkan kekayaan, punya pangkat, jabatan. Kalau kamu tidak pernah bisa mengucap syukur, kamu akan menjadi manusia yang serakah. Ujung-ujungnya kita lihat, ada banyak koruptor masuk di bui. Ada banyak orang menyalahkan wewenang mereka, jabatan mereka, kekayaan mereka. Sehingga mereka harus berurusan dengan hukum, berurusan dengan narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Mereka sebenarnya bukan orang kekurangan, tapi rasa syukur yang tidak pernah puas membuat kita menjadi serakah dalam kehidupan ini. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, pastikan ucapan syukur, bersyukur setiap hari menjadi dominasi yang paling utama. Karena saya sudah membuktikannya dengan selalu bersyukur setiap hari. Dengan mensyukuri semua nikmat rezeki yang diberikan oleh Tuhan alam semesta kepada kita. Saya bisa menikmati kehidupan ini secara prima, total, sehat, umur panjang, banyak teman, banyak rezeki, uang tidak pernah berkeputusan mengalir. Kalau saya butuh, selalu ada. Hiduplah berkecukupan.
Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, kamu jangan jadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan sudah berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Hidup berkecukupan artinya, kamu harus mensyukuri segala sesuatu. Cukup uang, cukup makan, cukup pakai. Kalau mau naik pesawat, cukup uang. Mau beli rumah baru, cukup uang. Mau beli mobil, cukup uang. Berkecukupan. Berkecukupan. Setiap rezeki yang kita terima, mari kita selalu mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta, terima kasih kehidupan. Kata lain dari mengucap syukur adalah berterima kasih. Biasakanlah lidah kita berterima kasih kepada setiap orang yang telah membantu kita setiap keadaan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dan pastikan perkataan kita mulai hari ini kita sepakat. Hanya perkataan terima kasih, mengucap syukur untuk semua hal. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab kata Yesus Masya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan biarlah setiap kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, pencukup segala kebutuhan hidup kita. Salam sukses dan makmur. Rubah mindset Anda, aku kaya, aku bisa. Hidup ini untuk mereka yang tahu bersyukur. Yes!